Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pemirsa pencinta Klavos Sukacita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan dengan penuh ungkapan syukur dan terima kasih kami. Kami percaya kami ada sampai hari ini hanya karena anugerah Tuhan bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berubah, Engkau selalu setia di tengah kehidupan kami. Kami akan membaca firman-Mu, diberkatilah kami dan Roh Kudus tuntunlah kami untuk mengerti apa kata firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita, Meleakhi pasal 3, ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasannya aku, Tuhan, tidak berubah dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan. Marilah di dalam seluruh kehidupan kita sebagai orang Kristen memperhatikan kehidupan rohani kita. Itu sangat penting. Artinya kalau saudara dan saya terus sibuk memperhatikan kehidupan rohani kita, artinya kita melihat apakah hidup saya sudah semakin dekat dengan Tuhan ataukah tidak. Kalau kita terus bisa memperhatikan itu dalam hidup kita, maka saya pastikan kita akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah dalam hidup kita. Saya katakan bagi saudara, Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah berubah dalam apapun yang telah Ia tetapkan bagi kita. Janjinya selalu Ia setia. Perkataannya selalu Dia nyatakan bagi kita. Apa yang Dia nubuatkan selalu itu Dia nyatakan di dalam perjalanan hidup kita. Firman-firman Tuhan yang saudara dengar tentang janji-janji Tuhan. Saudara, saya ingin katakan, apa yang kau dengar, apa yang kau tangkap, semua itu pasti akan terjadi dalam hidupmu. Misalnya, Dia katakan, jangan kamu khawatir. Kalau saudara dan saya belajar untuk tidak khawatir, maka Tuhan itu akan bekerja hebat dalam hidup kita. Karena Dia memang Allah yang tidak pernah berubah di dalam seluruh kehidupan kita. Kita manusia suka berubah, tapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Perkataannya itu tidak pernah berubah. Apa yang Dia rancang bagi hidup saudara dan saya pun itu tidak akan pernah berubah. Firman-Nya mengatakan dalam Yeremia, kalau Dia katakan bahwa rancanganku bagi kamu adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera dan sukacita. Dia katakan, Dia aminkan itu. Dia katakan bagi kita. Dan Dia mau saudara dan saya aminkan itu dalam hidup kita. Maka itu pasti akan terjadi. Mungkin saudara ada punya masalah. Mungkin engkau ada punya persoalan. Mungkin engkau diperhadapkan dengan segala macam hal. Bahkan sakit penyakit. Tapi saya katakan bagi saudara. Apapun keadaan situasi saudara. Itu tidak akan pernah merubah rancangan Tuhan atas hidup saudara. Rancangan damai sejahtera dan sukacita. Itu akan terus engkau alami di dalam hidupmu. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat bacaan kebenaran firman Tuhan, ketika Yesus berbicara kepada umat Tuhan Bani Yakub saat itu, di mana Ia mau supaya mereka harus melihat Dia Allah yang tidak pernah berubah, sehingga kecukupan akan Dia berikan bagi mereka. Dia akan melimpahkan apa yang telah Dia janjikan di dalam kehidupan umatnya. Nah, bagi saudara dan saya saat ini, marilah kita belajar untuk mau terus melihat Tuhan di dalam kehidupan kita dengan memperhatikan level rohani kita. Saya percaya pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat Tuhan itu tidak pernah berubah, maka saya percaya keadaan saudara yang saudara alami pasti akan berubah. Karena Dia Allah yang tidak pernah berubah dan Dia sanggup merubah keadaan kita yang sulit, yang buruk menjadi keadaan yang baik. Nah, apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya kita tetap melihat Dia Allah yang tidak pernah berubah? Bangun hidup saudara dan saya semakin bertumbuh akurat di dalam Tuhan.
Jangan pernah kita hanya mengikut Tuhan kalau kita mau masalah kita harus diselesaikan Tuhan. Tapi biarlah kita mau terus bertumbuh, hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran di dalam seluruh kehidupan kita. Hidup dalam keakuratan, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Makanya Tuhan katakan bagi umatnya, sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Oleh karena itu, bangun keakuratan saudara dengan Tuhan. Keakuratanmu itu sangatlah penting. Apa yang kau percayai, biarlah kau hidup di dalamnya. Yang kedua, yang harus saudara dan saya lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita, supaya kita tetap melihat Tuhan itu tidak pernah berubah. Saudara dan saya harus mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Artinya, saudara harus mengikhlaskan seluruh kehidupan saudara dan saya dalam mengikut Tuhan. Izinkan atau pasrahkan apa yang ada dalam hidup kita untuk harus keluar yang bukan berasal dari Tuhan. Ketika kita melakukan semuanya itu, maka saya percaya tandanya saudara dan saya mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Banyak orang Kristen ketika mendengarkan firman, dia tidak mau melepaskan apa yang bukan berasal dari Tuhan keluar dari dalam hidupnya. Dia masih tinggal hidup dengan keinginannya sendiri. Dia masih hidup dengan apa yang dia mau. Saya ingin katakan kepada saudara, kalau engkau mempertahankan apa yang ada dalam hidupmu yang bukan berasal dari Tuhan, maka ketika engkau mempertahankan itu, engkau tidak akan pernah bisa melihat kalau Tuhan itu tidak pernah berubah. Nah, oleh karena itu mari kita belajar untuk melakukan apa yang terbaik menurut Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Hari-hari yang penuh masalah dan tantangan ini, saudara harus melihat Tuhan itu tidak pernah berubah. Apapun keadaanmu, lihatlah dia tidak pernah berubah. Apapun kondisimu, lihatlah dia tidak pernah berubah. Bangun hidupmu sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan akan memberkati hidup saudara dan saya yang terus mau membangun hidup kita terus kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk terus melihat Tuhan itu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Biarlah kami dapat membangun hidup kami semakin akurat pada Tuhan. Kami membangun hidup kami semakin sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Sehingga kami percaya kami akan dapat melihat kalau Tuhan itu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan. Roh Kudus mampukan kami agar terus kami memiliki hati yang mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kami. Yang mau membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami. Taruhlah hati itu pada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami percaya Tuhan akan menolong dan menyertai kami selalu. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.